Kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah Fisika Matematika 1 dengan pokok bahasan diferensial parsial. Misalkan kita memiliki sebuah fungsi AX di mana A merupakan sebuah besaran turunan yang merupakan fungsi dari besaran pokok X. Laju perubahan A terhadap X didefinisikan sebagai delta A per delta T per delta X sama dengan AX tambah delta X kurang AX per delta X. Dengan delta X yang diambil relatif cukup besar, maka turunan atau diferensial dari fungsi AX terhadap X dituliskan dalam bentuk A aksen X sama dengan DAX dx, di mana delta X mendekati 0. Ya, atau dalam bentuk lain, A aksen X sama dengan DA dx sama dengan limit delta X mendekati 0, delta A delta X. Secara geometri, seperti diilustrasikan pada gambar berikut, turunan dari fungsi tersebut di suatu titik, ya, di suatu titik yang dimaksud yang ini ya. Di suatu titik, ini merupakan kemiringan garis lurus yang menyinggung titik tersebut. Nah, ini garis miringnya pada X sama dengan X0. Nah, maka diberikan kemiringannya didefinisikan seperti ini. Kemudian, maka persamaan tadi itu dapat dituliskan dalam bentuk DA sama dengan A aksen DX, ya. Nah, misalkan untuk fungsi dengan variabel banyak seperti f sama dengan fx, y, didefinisikan konsep turunan parsial, ya, df dx. Nah, ini artinya apa? Turunan f terhadap x, ya, dengan menganggap bahwa y itu konstan. Jadi ini dengan menganggap y itu konstan, ya, konstan C. Kemudian sama untuk turunan terhadap y, artinya ini adalah turunan f terhadap y dengan menganggap bahwa x itu konstan, ya, dengan menganggap f itu konstan, x itu konstan. Nah, sekarang misalkan untuk fungsi yang diberikan pada gambar tadi, proyeksi fungsi tersebut pada bidang x, f di titik y sama dengan y0, ya, di sini ya. Kemudian y, f di titik x sama dengan x0. Masing-masing diberikan oleh pada kedua gambar ini. Maka kemiringan garis singgung masing-masing proyeksi pada titik x0, y0 diberikan, ya, jadi ini tadi diberikan do f do x pada x, 0 dan do f do y pada y sama dengan y0. Nah, perhatikan di sini kita menggunakan notasi do, ya, bukan d pada turunan parsial. Mengapa? Karena ini menyatakan turunan dari fungsi f terhadap salah satu variabel dengan menganggap variabel lain konstan. Selain dari bentuk penulisan turunan parsial seperti yang diberikan tadi, dalam beberapa buku teks kita juga akan menjumpai beberapa bentuk, ya. Misalnya do f do x itu ada buku yang menuliskan do x do f, nah itu sama aja, ya. Kemudian ada juga yang menuliskan fx, nah itu sebenarnya menggambarkan do f do x. Kemudian d besar x f, nah itu juga menunjukkan bahwa itu adalah do f do x, ya. Jadi ini menggambarkannya ini, kemudian bisa juga dengan ini, kemudian do bisa juga digantikan dengan dx. Untuk turunan parsial dengan orde lebih tinggi berlaku, ya, perhatikan, ya,
do x, do f, do x. Ini dituliskan dalam bentuk, ini untuk orde 2, do kuadrat f, do x kuadrat. Jadi perhatikan variabelnya ini karena sama, berarti kita tuliskan di sini do x kuadrat. Kemudian do f, do y, do f, do x. Perhatikan variabelnya di sini berbeda, jadi tidak boleh dikuadratkan. Ini hanya do kuadrat f. Tulis dua-duanya do y, do x. Kemudian lanjut do y, do kuadrat f, do x kuadrat. Jadi perhatikan lagi bahwa ini dengan ini juga variabel yang berbeda, maka kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini tinggal orde 1 dengan orde 3 menjadi do pangkat orde 2, maka do menjadi di sini menjadi do pangkat 3f, do y, do x kuadrat. Jadi mengapa saya tidak membacanya per ya? Karena ini sesungguhnya bukan pembagian. Per itu menggambarkan pembagian. Nah, biasanya secara matematis itu dibaca lurus-lurus aja, tidak perlu mengucapkan per. Karena ini adalah turunan, bukan pembagian. Sebagai contoh, misalkan diberikan persamaan x sama dengan x kuadrat tambah 2xy pangkat 3 ditambah y kuadrat. Tentukan. Disuruh menentukan kalau do f, do x-nya bagaimana, do kuadrat f, do y, do x-nya berapa, dan do pangkat 3f, do y kuadrat, do x berapa. Jadi pengerjaannya otomatis harus berurut ya, karena apa yang diperoleh di jawaban pertama digunakan jawaban kedua dan seterusnya. Yuk kita cek ya. Yang pertama kita selesaikan do f, do x dulu ya. Nah ini artinya apa? Ini turunan f, ini persamaannya ya. Turunan f terhadap variabel x ya dari persamaan ini dengan menganggap y atau variabel y itu adalah konstan. Jadi kita tulis do x, masukkan persamaannya ini ke sini. Kita turunkan terhadap x kuadrat turunannya 2x, kemudian 2xy turunannya 2y pangkat 3 ya. Jadi x itu turunannya 1. Kemudian y pangkat 3 ini adalah konstan. Nah, ini juga konstan, maka di sini tak lain turunan daripada konstanta adalah 0. Ya. Lanjut untuk yang ini. Do kuadrat f, do y, do x sama dengan do y, do f, do x, ya kan? Nah, kita uraikan dulu biar memudahkan. Artinya apa? Ini diturun persamaan yang pertama kita peroleh dari sini ya. Persamaan yang kita peroleh dari sini yang do f, do x kita turunkan terhadap y ya. Nah, kita uraikan seperti ini sebagaimana contoh sebelumnya. Maka do f, do x itu ini ya hasilnya ya. Nah, diturunkan terhadap y. Artinya apa? Bahwa variabel x ini konstan ya. 2x itu konstan, berarti turunannya adalah 0 ya. 0 ditambah turunan daripada 2y pangkat 3 adalah 3 kali 2y pangkat 2 atau 6y kuadrat atau 6y kuadrat. Maka jawabannya 6y kuadrat. Selanjutnya pada bagian ketiga ya, yang ini do pangkat 3f, do y kuadrat, do x. Maka do pangkat 3f, do y kuadrat, do x. Nah, perhatikan lagi bahwa ketika diturunkan terhadap y kita uraikan. Ini do y, do x ya, ini sama, kita uraikan seperti ini. Kemudian do-nya di luar, berarti di dalam tersisa do kuadrat f. Ini tak lain adalah nilai dari sini ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya bahwa do kuadrat f, do y, do x sama dengan 6y kuadrat. Jadi kita turunkan biasa ya, 6y kuadrat 2 kali 6, 12y pangkat 2 kurang 1, maka diperoleh 12y. Oke, sangat gampang, turunan biasa. Lanjut.
Seperti halnya fungsi dengan satu variabel yang dapat diuraikan atas deret pangkat sebagaimana yang telah dipelajari lalu-lalu tentang deret Taylor ya. Maka untuk fungsi banyak variabel pun kita dapat melakukan hal yang sama. Kita akan membatasi diri untuk fungsi dengan dua variabel, yaitu fx ya, ini ya. Fx, y. Tinjau uraian fungsi tersebut dalam bentuk deret pangkat berikut. Nah ya. Fx, y. A00 ditambah A01 y kurang b. A02 y kurang b kuadrat dan seterusnya. A10 a x kurang a ditambah A11 x kurang a y kurang b ditambah A12, ini 11 ya, ini 11, ini 12, x kurang a y kurang b kuadrat, atau disederhanakan sigma n sama dengan 0 sampai tak berhingga sigma m sama dengan 0 sampai tak berhingga a n m adalah x kurang a pangkat n dikali y kurang b pangkat m. Nah, untuk mencari koefisien ANM tadi itu, kita dapat menggunakan cara yang persis seperti yang dilakukan untuk kasus satu variabel. Pertama kita cari dahulu untuk koefisien A00 ya. Dan dengan mudah kita peroleh kondisi jika kondisi X sama dengan A dan Y sama dengan B dipenuhi yang mengakibatkan A00 ya. Jadi menjadi A00 sama dengan F A, B. Untuk A01 kita dapat memperolehnya dengan mencari turunan parsial terhadap variabel Y dan mengevaluasinya kembali pada titik X sama dengan A, Y sama dengan B. Jadi A01 do F do X terhadap atau pada X sama dengan A dan Y sama dengan B. Nah, sekarang kita cari koefisien A12 dengan cara menurunkan parsial terhadap X satu kali dan terhadap Y dua kali ya. Sehingga didapatkan A12 ya, tadi dikatakan menurunkan terhadap X satu kali, X satu kali dan Y dua kali berarti Y dua kuadrat. Pada X sama dengan A dan B sama dengan Y sama dengan B. Koefisien-koefisien yang lain pada prinsipnya dapat dicari dengan cara yang sama tanpa harus memasuki detail perhitungan. Berikut diberikan ungkapan dalam bentuk yang kompak ya. Fx, y ya, seperti tadi persamaannya tinggal masukkan nilainya. N sama dengan 0 sampai tak berhingga M sama dengan 0 sampai N. Seper N faktorial do N tambah M do N do XN do X pangkat N do Y pangkat M Fx, y pada X sama dengan A dan Y sama dengan B, X kurang A pangkat N, Y kurang B pangkat N. Misalkan kembali kita memiliki fungsi f sama dengan Fx, y, maka diferensial total fungsi tersebut didefinisikan sebagai df sama dengan limit delta x menuju 0, delta y menuju 0, fx tambah delta x, y tambah delta y kurang fx, y. Sama dengan do f do x dx ditambah do f do y. Jadi ungkapan do f do x dx ini merupakan diferensial parsial fungsi f terhadap ya, diferensial fungsi f terhadap variabel atau pada arah x ya, pada arah x. Kemudian ini merupakan diferensial parsial fungsi f dalam arah, nah ini dalam arah y ya, ini dalam arah y.
Secara geometri, makna dari persamaan diferensial total DF dapat dilihat ilustrasi gambar berikut. Misalkan titik A, ini titik A ya. Titik A adalah fx, y, sedangkan titik C adalah fx tambah dx, y tambah dx, dan dx, dy menuju 0. Keduanya berada pada permukaan yang dibentuk oleh fungsi tersebut. Nah, garis AB, ya ini garis AB ya. Garis AB merupakan garis singgung pada kurva proyeksi di bidang x, f. Nah, maka panjang BB aksen, ini ya, panjang BB aksen itu sama dengan do f do x dx. Ya, kemudian untuk garis AD, mana dia garis AD? Ini garis AD, ya ini garis AD menuju ini. Merupakan garis singgung pada kurva proyeksi di bidang x, y, f ya. Dia di bidang y, f. Kalau yang tadi x, f. Dan panjang DD aksen, ya panjang DD aksen yang ini adalah do f do y dy. Dari sini terlihat bahwa bidang ABCD ya. Jadi kita pakai warna lain ya. Jadi bidang A, B, C, D ya, ini A, B, C, D. Ini bidang ya, bidang A, B, C, D. Yang di dalamnya terdapat garis AB. Ya, ada garis AB kan? Ada garis AB. Kemudian AD. Nah, ada juga garis AD. Tidak lain adalah bidang datar yang menyinggung titik A. Nah, dia jadi menyinggung titik A ini. Di pihak lain titik A dan C aksen, titik A dan C aksen yang ini ya, titik A dan C aksen. Titik A dan C berada pada bidang A, B aksen ya kan? A, B aksen. Nah, ini ya. A, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, ya kan yang di bawah ya. Nah, jadi bidang yang di bawah yang warna merah tadi dan bidang yang di atas tadi yang A, B, C, D ya. Kemudian ini paralel ya, mereka paralel pada bidang dengan bidang XC. Pada garis CC aksen adalah DF. Mana kita pakai warna lain lagi? CC aksen. Nah, ini CC aksen adalah DF ya. DF itu merupakan diferensial total dari fungsi yang dimaksud. Dan diketahui bahwa CC aksen ya. Jadi C aksen itu, perhatikan dari gambar itu sama dengan BB aksen ya ini ya. Ditambah DD aksen. Yang mana? Ini ditambah dengan ini ya. Maka hasilnya bahwa DF diferensial totalnya adalah do F do X dx tambah do F do Y dy. Nah, itu secara geometri penjelasan tentang diferensial total. Secara umum untuk fungsi dengan n buah variabel, yaitu f dengan penulisan seperti ini, f x1, x2 dan seterusnya hingga xn. Maka diferensiasi total fungsi tersebut diberikan oleh, nah ini, tinggal do f ya, turunkan terhadap x1, turunkan terhadap x2, turunkan terhadap x3 dan seterusnya sampai suku ke n. Nah, misal diberikan contoh f sama dengan e pangkat y ditambah sinus x, y. Tentukan df atau diferensial totalnya. Nah, yang pertama terhadap x dulu diturunkan ya, variabel diturunkan terhadap variabel x.
Nah, maka ini dianggap konstan. Nah, maka turunan dari sin x y adalah y sin x y. Kemudian terhadap y, do f do y, ini turunan daripada e pangkat y adalah e pangkat y ditambah x sin xy. Ya, ini kan diturunkan terhadap y, ya. Jadi ini sebagai koefisien. Kalau ini diturunkan terhadap x, maka y sebagai koefisien, maka dia maju ke depan. Sama ya. Maka ini x-nya yang maju ke depan. Sehingga diperoleh bahwa do f do x dx, ya, yang pertama terhadap x dulu ditambah do f do y. Nah, dituliskan y sin x dx. Nah, masih ada variabel ini ya. Nah, ini. Kemudian ditambah y e pangkat y x sin y. Nah, ini juga do y-nya ada dari dy-nya dari sini. Nah, kita lanjut tentang diferensial eksak dan tidak eksak ya. Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana cara memperoleh diferensial dari suatu fungsi dan bahwa diferensial merupakan operasi kebalikan dari integral ya. Jadi turunan itu kebalikan dari integral. Artinya untuk memperoleh bentuk suatu fungsi yang diketahui diferensialnya, maka dapat dilakukan dengan cara mengintegralkan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa diferensial dari fungsi fx, y adalah ini ya. df sama dengan df dx do f do x dx ditambah do f do y dy. Misalkan jika df sama dengan x dy ditambah y dx bila dibandingkan, maka akan dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Sebagaimana bandingannya, diferensial yang bentuk fungsinya tidak dapat diperoleh melalui pengintegralan seperti uraian sebelumnya dinamakan diferensial tak eksak ya. Contohnya adalah x dy tambah y 3y dx. Bila misalkan fungsi yang memenuhi diferensial tersebut adalah x, y, maka berarti do psi sama dengan do x dx tambah do psi do y do phi do y dy. Nah, terlihat bahwa jika dibandingkan dengan diferensial yang dimaksud, yaitu x dy tambah 3y dx, maka do phi do x sama dengan 3y, phi x, y sama dengan 3x tambah gy. Ya, artinya diturunkan, diintegralkan terhadap x. Maka diperoleh 3xy tambah gy. Ini diintegralkan terhadap x. Kemudian yang berikutnya do phi do y sama dengan x. Ya, kita integralkan terhadap y, maka diperoleh xy. Nah, xy tambah hx. Terlihat bahwa tidak diperoleh bentuk fungsi x, y yang memenuhi diferensial tersebut. Oleh karenanya, diferensial tersebut disebut sebagai diferensial tidak eksak. Sekarang kita tinjau diferensial yang terdiri dari dua variabel, yaitu x dan y yang dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. df sama dengan ax, y dx ditambah bx, y dy. Dapat diperoleh bahwa do f do x itu sama dengan ax, y. Ya kan, yang diturunkan terhadap x ya. Jadi suku ini. Kemudian do f do y sama dengan b x, y. Ini suku ini ya. Agar diferensial tersebut bersifat eksak, maka syarat yang harus dipenuhi adalah, nah ini syaratnya, dia harus do a do y sama dengan
do B, do X. Dapat diperoleh untuk diferensial yang memiliki banyak variabel, yaitu X1, X2, dan X dan seterusnya. Dapat dituliskan dalam bentuk df sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n gi x1, x2 dan sampai xn dxi akan bersifat eksak apabila do gi do xi sama dengan do gj do xi, ya. Jadi memenuhi persamaan ini untuk semua pasangan I dan J. Dalam persoalan diferensial biasa, jika f merupakan fungsi dari x sedangkan x merupakan fungsi dari variabel t, maka laju perubahan fungsi s terhadap variabel t dapat diperoleh dengan aturan rantai sebagai berikut. df dt sama dengan df dx dikali dx kali dx dt. Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk fungsi multivariabel, misalkan x, fx, fungsi f terhadap xt dan yt. Jadi ini adalah koma ya sebenarnya. Maka dapat dinyatakan bahwa dz dt sama dengan do z do x kali dx dt ditambah do z do y kali dy dt, ya. Jadi ini z itu persamaan z ini itu sama dengan fungsi f terhadap x, fungsi t. Nah ini ya suku ini. Kemudian suku kedua adalah fungsi yt, ya. Ini dinamakan fungsi multivariabel. Misalkan diberikan persamaan z sama dengan 2t kuadrat sinus t, maka akan diperoleh, nah jadi kita tulis ulang dulu, ini persamaannya 2t kuadrat sinus t. Apa yang bisa kita selesaikan pada persamaan ini? Hasilnya itu dz dt sama dengan 4t sinus t ditambah 2t kuadrat kosinus t. Jadi yang pertama dilakukan, ini kan ada dua ini sebenarnya ada dua fungsi ya. Fungsi 2t kuadrat dengan fungsi sinus t. Jadi ini kalau dibuat dalam bentuk aturan rantai bahwa ini itu sama dengan do z do t, ya, pada suku pertama. Artinya variabel lain dianggap konstan. Jadi pada suku pertama ini 4t sinus t itu turunan dari 2t kuadrat sinus t dengan menganggap bahwa sinus t ini adalah konstan, sehingga diperoleh 4t sinus t. Kemudian suku kedua do z, nah t lagi yang dianggap konstan, maka di sini adalah do sinus t, ya, do sinus t. Maka 2t kuadrat ini, 2t kuadrat dianggap konstan dan sinus t yang diturunkan adalah menjadi kosinus t. Maka hasil daripada dz dt sama dengan 4t sinus t ditambah 2t kuadrat kosinus t. Misalkan suatu fungsi multivariabel z fx, y dengan x dan y masing-masing adalah fungsi dengan dua variabel yaitu s dan t. Ini artinya z adalah fungsi dari s
dan T, sehingga dapat diperoleh turunan parsial Z terhadap S dan juga terhadap T. Turunan parsialnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, untuk do Z terhadap S, maka do Z do X dikali do X do S ditambah do Z do Y, ya. Jadi terhadap variabel X ini pada suku pertama, ya ini pada suku pertama, kemudian pada suku kedua terhadap Y. Nah, ini do Z do Y do Y do S, ya. Karena tadi dikatakan bahwa turunan parsial Z terhadap S dan juga terhadap T, ya. Ini TS-nya. Kemudian terhadap T, ya. Jadi kalau sudah terhadap T ini, maka pada suku pertama do Z do X do T, ya. Jadi perhatikan ini analogi dengan yang persamaan yang ini, ya. Kalau di sini do T, di sini do T, di sini do S, di sini do S. Sama di suku kedua juga, ya. Di suku kedua juga, tapi ini diturunkan terhadap T, ya. Ini juga Y, ya, sama, ya. Jadi terhadap X dulu, tapi diturunkan terhadap T, kemudian terhadap Y diturunkan terhadap T. Sama kalau yang persamaan pertama terhadap S, persamaan kedua terhadap T. Jadi aturan rantai turunan parsialnya seperti ini. Misalkan suatu fungsi Z sama dengan X, Y dengan Z sama dengan sinus S tambah T dan Y sama dengan S kurang T. Maka do Z do X sama dengan Y. Jadi perhatikan ini dulu, ini diturunkan terhadap X dengan menganggap Y sebagai koefisien atau variabel, koefisien atau konstanta, maka hasilnya Y. Dengan cara yang sama, jika diturunkan terhadap Y, juga sebaliknya, bahwa X adalah konstanta atau koefisiennya dari Y, maka hasilnya jika diturunkan terhadap Y adalah X. Kemudian do X do S, ya. Jadi untuk persamaan ini diperoleh kosinus S tambah T. Begitu pula pada jika diturunkan terhadap T, ya, terhadap T, karena ini juga ada variabel T, maka kosinus S tambah T. Do Y do S sama dengan 1, ya ini karena untuk persamaan ini Y sama dengan S kurang T, dimana S turunan S itu S pangkat 1, ya, turunannya adalah 1, kemudian turunannya T karena dia adalah konstanta adalah 0. Dengan cara yang sama, jika diturunkan terhadap T, maka yang dianggap konstan adalah S. Maka ini tak lain adalah 0, turunan S sama dengan 0 dikurang 1, maka diperoleh nilai negatif 1. Sehingga diperoleh bahwa do Z do S sama dengan Y kosinus S tambah T ditambah X. Kemudian do Z do S, Y kosinus S tambah T ditambah X. Y nya kita masukkan dari nilai ini, ya. Kita kasih dari nilai ini, ya. Ya ini, ya. S kurang T. Nilai Y kosinus S tambah T ditambah sinus S tambah T. Do Z do T, kemudian kita turunkan terhadap T, Y kosinus S tambah T kurang X1, ya, jadi sini. Maka diperoleh S kurang T kosinus S tambah 1 kurang sinus S tambah T. Dapat juga dituliskan dalam notasi matriks jika U, Fx, Y, Z, X, S, T, Y, S, T, Z, S, T, maka dapat dituliskan bahwa do U, do S kali do U, do T sama dengan do U, do X, do U, do Y kali do U, do Z. Dituliskan dalam bentuk matriks seperti diberikan persamaan ini, ya. Jadi ini untuk ketiga variabel
Y, X, dan Z. Nah, kemudian jika X S terhadap T, ini untuk baris pertama, kemudian Y S T itu untuk baris kedua, dan Z S T untuk ini baris ketiga ya. Diferensial implisit ya. Kita lanjut pada diferensial implisit. Diferensial ini turunan untuk fungsi yang dinyatakan secara eksplisit, misalnya Y sama dengan Fx sama dengan X tambah 2X. Nah, ini secara eksplisit. Namun terkadang suatu fungsi dinyatakan dalam bentuk yang tidak eksplisit. Seperti itu misalnya saja fungsi yang dinyatakan dalam bentuk X pangkat 3 kurang 3XY tambah Y pangkat 3 sama dengan 2. Nah, di mana bisa dilihat perbedaannya di sini? Nah, dalam kasus ini fungsi tersebut tidak dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi suatu variabel, sehingga untuk mencari turunan turunannya dy dx diperlukan cara lain yang disebut turunan implisit. Prosesnya dapat dilakukan dengan menurunkan masing-masing suku terhadap x. Nah, seperti berikut. Nah, jadi ini yang eksplisit dan yang ini yang implisit. Kita tinjau yang implisit ya. Bahwa ddx pangkat 3 untuk suku 1. Kemudian ddx 3xy untuk suku 2. ddx y pangkat 3 untuk suku 3. ddx untuk yang ruas kanan. Oke. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk 3x kuadrat dx kurang. Nah, ini kita pecah ya. Kita pecah 3x dy dx. Jadi 3x dy dx ditambah 3y dx dx. Ya kan, semua diturunkan terhadap x. Kemudian yang suku ketiga 3y kuadrat dy dx, karena hanya satu variabel y ya. Jadi cukup satu penguraiannya sederhana saja. Sama dengan 0. Karena ini adalah konstanta 2 diturunkan terhadap x, hasilnya 0. Oke, 3x kuadrat 3y. Jadi diperhatikan dx-nya ini dx dx, kemudian ini juga dx dx, maka tinggal 3x kuadrat dikurang 3y ya, 3y yang ini ya, ini kali masuk, ini 3y ya, 3y dikurang dy dx 3x ya. Konstanta ini variabel ini dipindahin, digabungkan dengan variabel ini ya. Jadi menjadi 3x kurang 3y kuadrat sama dengan 0. Ya, kita sisihkan di ruas kiri dy dx, maka suku-suku lain dibawa ke ruas kanan. 3x kuadrat kurang 3y. 3x kurang 3y kuadrat, atau x kuadrat kurang y per y kurang x kurang y pangkat 2. Kemudian contoh ya, tentukan dy dx jika y x pangkat xy sama dengan sinus x. Jika fungsi persamaan tersebut didiferensialkan terhadap x, maka akan diperoleh, jadi terhadap x ya, bahwa d dx kita diferensialkan di ruas kiri, di ruas kanan juga dilakukan diferensial. Maka dengan mengikuti aturan rantai sebelumnya,
bahwa kita kenakan dulu pada y-nya ya. Jadi diferensial x-nya itu terhadap y dulu. Nah, hasilnya seperti ini. dy dx berarti yang ini dianggap koefisien. Kemudian yang kedua kita kenakan terhadap pangkat xy, maka y sebagai koefisien atau konstanta. Pada ruas kanan, yang pertama kita diferensialkan terhadap sinus. Terhadap sinus maka dihasilkan kosinus x. Kemudian diferensialkan pada x, yaitu dx. Nah, selanjutnya untuk pangkat xy dy dx ya dibiarin ya, ini suku ini ya. Nah, suku ini yang akan kita uraikan. Kita keluarkan y-nya. Kita keluarkan y-nya ya. Jadi dx-nya dikenakan dulu pada x. Nah, kalau dikenakan pada x, maka ini adalah diturunkannya, berarti turunan pangkat xy tak lain adalah berarti x-nya ini sebagai variabel dan y-nya sebagai konstanta atau koefisien. Maka di sini dihasilkan setelah diturunkan terhadap x adalah y pangkat xy dx ditambah kita kenakan terhadap y ya. Jadi terhadap y pangkat ini ya, berarti yang menjadi koefisien ada konstanta adalah x, maka diperoleh turunannya x xy dy dx sama dengan kemudian y-nya juga dikenakan terhadap x sama dengan kosinus x, maka diperoleh kita keluarkan dy dx karena ada ini dan ini ya. Nah, ini adalah satu, maka pangkat xy itu dari suku ini ya. Kemudian xy pangkat xe itu dari sini. Cuma kan ada faktor ada variabel y yang di dalam dikali masuk, maka dapat diperoleh xy pangkat xy ditambah y kuadrat. Nah, ini untuk suku y pangkat xy. Jadi y-nya juga masuk, maka diperoleh y kuadrat dikali pangkat xy sama dengan kosinus x. Udah, kemudian semua suku selain dy dx kita bawa ke ruas kanan ya. Maka dy dx adalah kosinus x kurang y kuadrat pangkat xy sama bagi pangkat xy ditambah xy pangkat xy. Jadi di catatannya dibikin jalannya ya dari sini ke sini. Jadi sukunya pindahkan yang ini dulu, pindahkan ke sini menjadi minus ya. Jadi ini menjadi, kemudian ini kan pembagian, pindah ke kanan menjadi perkalian, pindah ke kanan menjadi pembagian. Itu operasi matematika biasa saja. Maka diperoleh dy dx adalah kosinus x kurang y pangkat 2 pangkat xy dibagi pangkat xy ditambah xy pangkat xy. Ya, gampang aja. Nah, demikian tadi penjelasan tentang diferensial parsial yang telah dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasannya. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk tugasnya nanti bisa diakses di e-learning Unmul ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.